Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Siang ini teman-teman pulang dinas ya, lumayan terik nih panasnya. Panas sungguh, mungkin nanti mau hujan, tapi mudah-mudahan tidak begitu deras. Nanti jadwal saya latihan latihan back di Raja Gym. Kalau kemarin saya di Seven Gym. Nah, izinkanlah kali ini, siang ini saya ingin sharing pada teman-teman sekaligus juga menjawab. Ini mungkin juga masukan buat teman-teman ya, mungkin ada kasusnya yang sama atau baru dengar atau juga ada pandangan nantinya ketika teman-teman itu mau memulai fitness ya. Begini, ini pertanyaannya dari Mas Dirga Wijaya. Jadi beliau bertanya begini. Ini sudah saya rangkum, saya tulis. Beliaunya ini 2 bulan sudah latihan, tapi masih jarang-jarang. Ingin target konsisten 5 bulan. Oke. Dengan pola latihan 30 menit pakai dumbbell saja. Jadi pola latihannya 30 menit pakai dumbbell saja. Kemudian jadwalnya yaitu Senin dada, Selasa bahu, Rabu tricep, Kamis bicep. Dengan tujuan latihan pola seperti tadi 30 menit, yaitu fokus satu otot selama 30 menit dengan rest tiap setnya, ada restnya. Kemudian proteinnya, pola makannya, jadi beliau itu menggunakan dada ayam dan paha, kemudian tempe, tahu, telur rebus ya. Karbo 1/4 dari porsi normal, jadi bisa dikatakan low carb high protein. Nah oke, baik, saya akan jawab. Oke, terima kasih Mas Dirga Wijaya sudah mau berbagi pertanyaan. Insya Allah ini akan saya jawab langsung sesuai dengan sepemahaman saya. Ini hanya opini saya. Boleh teman-teman juga nanti mungkin ada yang kurang setuju atau mungkin bahkan ada yang mau menyanggah, boleh silahkan. Karena di sini kita belajar bersama. Nah oke, saya jawab satu persatu. Jadi 2 bulan sudah latihan tapi masih jarang-jarang. Nah ini sudah, menurut saya ini sudah tanda tanya buat Mas Dirga Wijaya ya. Ingin konsisten 5 bulan, sudah latihan selama 2 bulan tetapi masih jarang-jarang. Nah ini ada pertanyaan, kenapa kok bisa jarang-jarang ya? Yang namanya konsisten itu harus dilakukan setiap hari, setiap saat, sesuai jadwal. Nah kalau ingin konsisten seperti itu Mas Dirga ya, ini koreksi dari saya. Jadi koreksi dari saya tulis, saya rangkum, mohon maaf saya koreksi ya. Karena Mas Dirga ini pengen masukan dari saya. Nah, oke, boleh. Silahkan nanti masukan ini boleh diambil ataupun boleh tidak, silahkan ya Mas Dirga. Atau juga buat teman-teman juga ini tambahan ilmu yang baru. Nah, oke. Jadi yang namanya konsisten, jangankan 5 bulan, 2 bulan kita kalau konsisten ya Mas Dirga ya, siapapun teman-teman ya, asal dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal, insya Allah akan ada hasilnya 1 bulan 2 bulan. Seperti yang saya bilang, kenapa? Karena 1 bulan 2 bulan ini adalah fase paling membosankan, fase dimana orang itu mengalami titik jenuh sehingga akhirnya berhenti. Padahal saya sekali lagi saya bilang, tidak ada yang gagal dalam latihan. Mereka hanya berhenti di tengah proses karena merasa tidak ada hasil, tidak ada progres. Padahal yang lain, yang orang lain yang melihat adalah ada hasilnya. Nah itu, jadi kurangnya reward, kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri. Ingat, ini Mas Dirga juga buat masukan ya. Jadi koreksi dari saya, kalau misalkan Mas Dirga pengen konsisten, tidak usah target 5 bulan, 3 bulan sudah. Jadi saya turunkan 3 bulan, jangan 5 bulan. 3 bulan, jadikan kebiasaan, jadikan rutinitas, jadikan prioritas. Insya Allah Mas Dirga akan nanti yang menikmati hasilnya. Ya, itu yang koreksi yang pertama dari saya. Kemudian pola latihan 30 menit pakai dumbbell saja. Nah oke teman-teman, sebelum saya sampaikan, ini sudah berkali-kali saya juga sampaikan ya. Yang namanya komposisi tubuh, otot kita itu ada 4 besar, otot besar ya, otot dari otot bahu, kemudian otot back, kemudian otot shoulder, otot bahu tadi, otot chest, dada, dan juga back dan juga kaki. Dengan kaki itu adalah otot paling besar penampungannya di tubuh kita. Yang nomor 2 adalah back.
Nah, di sini pertanyaannya, pola latihan 30 menit pakai dumbbell saja. Senin dada, Selasa bahu, Rabu tricep, Kamis bicep. Nah, ini juga koreksi dari saya, Mas Dirga, koreksi dari saya. Anda kalau bisa jadwalnya diubah. Jadi misalkan Senin dada, akhiri dengan tricep dengan dumbbell. Kemudian Selasa bahu, ya bahu lagi. Ini backnya ada dilatih. Bahu, akhiri dengan bicep atau tricep. Kemudian Rabunya, saran dari saya, Rabunya latihan back. Saya baca, saya tulis, saya rangkum, kok Anda tidak ada latihan backnya. Nah, jadi Rabu ganti dengan back ataupun bicep. Nah, Kamis kalau bisa latihan kaki. 30 menit tidak apa-apa, itu sudah bagus. Sementara maksimal latihan otot besar itu adalah 45 menit. Sisanya boleh teman-teman latihan otot kecil. Mau kardio, mau bicep, mau tricep, mau calves, mau perut, silahkan. Mau jumping, mau skyping, mau camping, mau running ataupun mau jogging, silahkan. Nah, itu. Jadi 45 menit itu adalah paling maksimal sudah. Otot besar yang kita latih dengan banyak variasi. Nah, jadi tolong diubah jadwalnya, Mas Dirga. Jadi Senin dada, akhiri dengan tricep. Kemudian hari Selasanya kalau misalkan mau bahu lagi boleh, silakan. Atau diselingi gerakan kebalikannya. Jadi kalau misalkan Senin itu push chest dengan tricep, kemudian backnya hari Selasanya back dengan bicep. Hari Rabu bahu dengan tricep, hari Kamis perut dengan kaki. Wah, mantap. Walaupun pakai dumbbell mantap. Itu saran-saran koreksi dari saya, ya. Jadi tidak mungkin kalau misalkan, bukan tidak mungkin sih, kalau misalkan mengikuti pola latihan seperti Mas Dirga, ya sebenarnya sih bagus, boleh saja. Tetapi untuk mencapai target yang Mas Dirga impikan, yang Mas Dirga inginkan, itu tidak akan tidak akan sesuai dengan harapan kita, Mas. Ya, karena katanya beliau dengan tujuan fokus satu otot selama 30 menit dengan itu masih dipotong dengan rest, dengan istirahatnya sudah berapa menit. Kalau otot kita terlalu lama istirahat juga kasihan. Kalau otot kita terlalu sebentar istirahat juga kasihan. Jadi jangan terlalu lama karena itu ada restnya maksimal 90 detik. Seperti itu. Nah, sedangkan saya baca di sini proteinnya sudah luar biasa. Bahan bakarnya ini sudah luar biasa. Dada ayam, paha istimewa, tempe, tahu, telur rebus, ya direbus. Mantap ini Mas Dirga. Nah, sedangkan kendaraan yang Anda mau dinaiki, ya kendaraan ini adalah tubuh Anda. Nah, ibaratkan gini analoginya. Anda mau perjalanan kemana saja, kemana dah? Ke tempat yang jauh lah, anggap ya ke tempat yang paling jauh lah, mungkin ya kemana, jalan-jalan atau apa. Ibaratkan Anda sudah punya kendaraan tubuh Anda. Bensinnya dada ayam. Nah, ini bensinnya bagus, bahan bakarnya bagus. Tetapi apa permasalahannya? Mesinnya nih apa? Ya ini latihannya. Jadi Anda bisa nyampai ke tempat tujuan dengan selamat, tetapi tidak tepat waktu, malah bisa katakanlah pelan atau lambat atau telat. Nah, ini permasalahannya di sini. Kita, Mas Dirga, siapapun sama-sama tujuannya ke arah sana, pengen body goals, pengen konsisten, pengen punya badan bagus. Tetapi permasalahannya adalah di dalam pengolahannya, sistemnya ataupun pendekatannya itu Mas Dirga, mohon maaf, menurut saya masih kurang tepat. Nah, ini jadi masukan dari saya ya Mas Dirga ya. Jadi ini protein dada ayam. Protein dada ayam ini sudah setara dengan yang namanya whey isolate. Jadi whey yang paling bagus. Sedangkan paha ini adalah konsentrat whey premium. Ini sudah bagus nih. Tempe, tahu, telur rebus. Waduh, mantap Mas Dirga. Sedangkan karbonya seperempat porsi normal. Low carb, high protein, bagus. Ini sudah bahan bakarnya bagus. Kemudian mobilnya bagus, kendaraannya bagus, tapi mesinnya kurang Mas Dirga. Mesinnya kurang nih ya, seperti itu. Jadi ini adalah koreksi dari saya Mas Dirga. Kalau sekali lagi diubah. Pertama jadwal diubah ya, seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Kemudian jangan target sampai 5 bulan, 3 bulan sudah 3 bulan saja sudah. Bismillah, niatkan untuk ibadah, insya Allah berkah. Saya doakan diberi kemudahan Mas Dirga. Dan juga ini buat teman-teman juga masukan ya. Jadi ini merupakan salah satu sharing dari Mas Dirga dengan pola latihan seperti yang sudah saya sampaikan.
kemudian pola makannya, kemudian juga pola latihannya sudah saya koreksi. Mohon maaf, itu menurut opini saya. Mungkin Mas Dirga punya pandangan lain, ada referensi, sumber referensi, pengen curhat sama yang lebih paham, yang lebih senior, boleh silakan. Ini hanya masukan dari saya buat Mas Dirga ya, karena di sini kita sama-sama belajar. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih juga atas buat Mas Dirga yang sudah saya tulis, dan juga buat teman-teman silahkan yang mau sharing, mau tanya apa, insya Allah nanti saya akan jelaskan via video sepemahaman saya, sepengetahuan saya. Terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Elvan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.